semuanya, terima kasih udah klik video ini ya. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih. Oke, sekarang kita tidak pilih kartu ya. Jadi aku buat sesi ini fun reading gitu ya. Untuk kali ini nanti ada kok tentang pilih kartu lagi, ada ya. Jadi yang sekarang ini aku fun reading gitu ya, buat kalian semua. Jadi aku buat judul atau tema tentang 6 zodiak. Jadi ada 6 zodiak ya yang belum move on dan 3 penyebabnya. Oke. Jadi ini sekedar fun reading ya. Dan general reading, berarti belum tentu cocok sama kamu. Bisa cocok, bisa enggak, ya kan? So, jangan terlalu terbawa perasaan, jangan terlalu baper di reading ini ya. Kalau cocok, ambil hal-hal bermanfaat buat kamu ya. Kalau tidak cocok, jangan diambil pusing, oke? Kamu ambil aja hal-hal yang positif buat kamu, gitu ya. Oke lah. Jadi, aku akan shuffle dulu kartu-kartu ini untuk tahu zodiak apa aja, supaya tahu 6 zodiak yang belum move on. Terus nanti aku bakalan bikin 3 baris kartu yang menjadi 3 penyebab belum move on ya. Jadi diantara 3 penyebab itu mungkin ada penyebab yang cocok sama kamu, ada juga mungkin yang hanya beberapa yang cocok penyebabnya sama kamu, atau mungkin overall ya. Oke, kita relax aja, aku shuffle dulu ya. Kira-kira 6 zodiak apa yang belum move on? Oke. Ya. Tebaran kartu-kartunya. Jadi ini ada 12 zodiak, 12 ini kartu. Kita bakalan pilih energi paling kuat itu 6 zodiak apa, ya kan? Yang belum move on. Dan ini pembacaannya timeless ya. Bisa kapan aja gitu kamu nonton video ini. Jadi waktunya random gitu, ya. Oke, kita pilih. Ini deh, ini dulu. Kira-kira zodiak apa? Wow, Temperance. Temperance ini adalah energi dari zodiak Sagittarius. Sagittarius itu bagi yang lahir tanggal 22 November sampai 21 Desember. Ya kan? Next. Ambil lagi nih. Mana ya? Inilah ya. Coba. Wow. Oke, ini ada The Chariot ya. Yang belum move on adalah zodiak Cancer. Wah. Cancer itu bagi kalian yang tanggal lahirnya 21 Juni sampai 22 Juli. Oke, Cancer. Next. Ini aku pilih acak loh ya, mudah-mudahan energinya kuat. Nih. Wow, ini ada The Hierophant. Oke, ini energi dari zodiak Taurus. Jadi Taurus itu buat orang yang lahir tanggal 20 April sampai 20 Mei. Ya kan? Oke, next. Mana lagi ya? Pinggir lah, coba ya. Nih. Ya, ini ada kartu Death. Death adalah energi zodiak Scorpio. Oke, Scorpio bagi yang lahir tanggal 23 Oktober sampai 21 November. Oke, next. Nih coba ya yang ini. Nah, ini ada zodiak. Kalau The Star itu zodiak apa ya? Aquarius ya, Aquarius.
bagi kalian yang lahir tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Oke. Kita sudah dapatkan 5. Satu lagi ya, satu lagi. Nah, inilah coba. Wow, ini ada The Devil. The Devil itu energi zodiak Capricorn ya. Capricorn bagi yang lahir tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Oke. Nah, ini 6 zodiaknya. Oke, ini aku simpan dulu. Jadi, di pembacaan kita kali ini ya, energi 6 zodiak yang belum move on. Oke. Pertama tadi ada tentang zodiak Sagittarius ya. Sagittarius, terus Cancer, lalu Taurus, kemudian Scorpio, lalu Aquarius dan Capricorn. 6 zodiak ini belum move on. Oke. Ya, sekarang kita lihat penyebabnya apa. Kenapa belum move on? Ya kan? Ya nggak sih? Oke, aku shuffle kartunya dulu. Penyebab zodiak Sagittarius, Cancer, Taurus, Scorpio, Aquarius, dan Capricorn belum move on. Apa penyebabnya? Oke, ini ada kartu yang loncat. Ini ada King of Wands. Oke. Ada Five of Swords. Lalu ada Nine of Swords. Lalu ada Justice. Dan Ace of Swords. Oke. Kartu baris pertama ini adalah penyebab yang pertama gitu ya. Jadi kalau kartu baris pertama ini tidak sesuai sama kamu, kamu bisa lihat nanti baris kedua, baris ketiga. Mungkin ada yang cocok sama kamu beberapa ya. Jadi penyebab 6 zodiak ini belum move on. Aku sih ngelihat gini ya. Banyak di antara kalian yang terjerat dalam hubungan karmic relationship gitu ya. Mungkin dalam hubungan itu banyak toksisitas, banyak racun, banyak hubungan yang nggak sehat gitu. Dimana salah satu egois banget. Suka menang sendiri, suka apa ya namanya, kayak mau lirik sana lirik sini juga gitu. Jadi hubungan ini dulu nggak didasari dengan komitmen yang kuat. Mungkin hubungannya belum serius, dan hubungan ini terkesan kayak main-main doang gitu. Jadi ada salah satu yang tersakiti. Kalau aku bilang tentang ada yang tersakiti, ada yang menyakiti, itu berarti ada pihak positif, ada pihak negatif kan. Nah, bagi kamu yang pihak positif dalam kasus ini, kasus. Kalau kamu pihak positif, kamu tuh belum move on karena kamu kayak menuntut keadilan gitu dari semesta. Kamu kayak menuntut supaya semesta memberikan pelajaran bagi dia yang pernah menyakiti kamu. Jadi kesannya kamu tuh kayak tiap malam suka overthinking, kamu kayak ngerasa nggak terima, udah disakiti. Jadi kamu belum benar-benar melepaskan maaf, kayak gitu. Tapi kalau kamu pihak negatif, aku ngelihat kamu belum bisa move on karena kamu belum minta maaf. Kamu belum mengakui kalau kamu tuh salah selama ini. Jadi harus ada komunikasi yang intens ya.
Kalian harus bicara baik-baik dan harus berdamai gitu. Oke, berikutnya baris kedua buat penyebab kedua ya. Wow, ada Five of Cups, sedih banget ya. Ada King of Swords, oke. Ada The Sun, ada Nine of Pentacles, ada The Magician, oke. Jadi di baris kedua ini, penyebab kedua, aku melihat di sini ada orang yang dewasa banget ya. Ada orang yang kayak anak-anak ya. Kayak dedek-dedek gitu. Jadi mungkin kalian dealing sama orang yang berbeda usia. Jadi kayak apa ya? Percintaannya itu sangat penuh dengan drama gitu. Karena yang kekanak-kanakan ini orangnya egois banget. Sedangkan yang dewasa mengalah terus berkorban, terus ngasih effort yang banyak dan sabar ya. Jadi kalau kamu yang usianya lebih dewasa, aku ngerasa kamu belum move on karena di sini ada koneksi spiritual. Wow. Jadi yang dedek-dedek itu mungkin spiritual connection kamu. Dia mungkin twin flame kamu sih, aku lihat. Karena kamu udah bawa pengaruh baik bagi hidup dia. Kamu udah kayak ngajarin kebaikan, kamu udah ngajarin hal-hal positif buat hidupnya. Jadi kayak kamu udah terlanjur sayang kan sama dia, ya nggak sih? Terus sedangkan kalau kamu yang childish, yang belum dewasa ya, aku nggak bilang kamu tuh jahat loh, enggak ya. Aku cuma bilang mungkin kamu belum dewasa saat bersama dia. Jadi kesannya kamu mau menang sendiri gitu. Bagi kamu yang belum dewasa ya. So kamu tuh belum move on. Ya sama alasannya, karena masih terkoneksi terus dalam spiritual connection. Kamu ngerasa orang yang lebih dewasa itu bisa memberikan kamu cahaya, matahari di kehidupanmu, ya kan? Jadi semenjak dia nggak ada, kamu sedih banget. Seolah-olah kayak apa ya? Kamu kehilangan separuh jiwa kamu kehilangan nyawa kamu gitu. Karena kalau namanya spiritual connection, terutama twin flame, itu kalau berpisah itu sakit banget loh. Nggak ada komunikasi juga sakit banget. Jadi kenapa belum move on? Karena masih saling terkoneksi gitu loh. Mungkin gini loh, bagi yang sudah dewasa ini, bagi kalian yang dewasa, mungkin kamu belum move on karena kamu ngerasa dia ini tidak menghargai kamu pada saat kamu melepaskan diri. Kamu ngerasa kayak nggak diperjuangin gitu. Jadi kayak ada perasaan, gue udah baik tapi dia kok nggak perjuangin gue. Dia kok nggak bilang terima kasih gitu. Nah, dia kok nggak bilang minta maaf. Itu kan yang kamu pengen. Tapi apa ya, coba ikhlaskan semuanya. Semua kebaikan yang udah kamu kasih ke dia, ke yang belum dewasa ini, kamu harus ikhlas melakukannya. Karena kebaikan apapun yang kamu lakukan, itu pasti berbalik ke kamu. Itu pasti pahalanya kamu yang dapet. Jadi nggak usah terlalu menuntut balasan. Ikhlaskan aja semua yang pernah kamu korbankan. Ya, sedangkan kamu yang masih childish, yang belum dewasa, aku sih ngelihatnya kamu tuh belum move on karena kamu belum memberikan sesuatu sebagai bentuk apa ya, gini loh, kamu kan udah bertemu dengan seseorang yang membuat kamu bangkit, membuat kamu belajar kedewasaan, membuat kamu tahu bagaimana hidup lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik. Itu kan harusnya kamu syukuri. Itu kan harusnya kamu perjuangkan. Dan aku ngeliat sih kamu belum bilang terima kasih, kamu juga belum bilang kata maaf pada dia yang sudah baik sama kamu, yang pernah kamu kecewakan. Kamu belum ucapkan maaf, kamu belum ucapkan terima kasih. Jadi walaupun orang yang lebih dewasa ini tidak terlalu menuntut
balas, tidak terlalu menuntut ucapan terima kasih atau ucapan maaf. Kamu memang harus lakukan itu. Sebelum dia menuntut hal-hal yang gimana juga, kamu memang wajib berterima kasih sama orang yang udah baik sama kamu. Kamu juga harus ucapkan maaf sama orang yang pernah kamu sakiti. Karena kalau kamu nggak ngelakuin itu, kamu nggak bakalan move on. Gitu sayang, ya. Oke, baris ketiga, penyebab ketiga. Oke, ini dia. Ini ada Knight of Wands, ada Ten of Swords, wow, ada Four of Swords dan Two of Wands. Next, the Empress. Kasusnya nggak jauh beda ya. Penyebab ketiga di baris ketiga ini belum move on-nya karena ada orang yang suka berpetualang, ya, celup sana, celup sini, ya kan? Tidak serius dalam hubungan, dekat sama kamu, dekat juga sama orang lain, gitu ya. Aku melihat di sini ada sosok yang begitu stabil, begitu sabar pada seseorang yang berpetualang itu, ya kan? Aku melihat buat penyebab ketiga ini, bagi orang yang sudah bersabar selama ini, bagi orang yang sudah berjuang selama ini, aku melihat orang itu udah mulai move on, udah mulai healing, udah mulai sembuh. Yang belum move on ini adalah orang yang suka main-main itu. Karena apa coba? Dia terbunuh sendiri sama tindakan dia. Jadi kalau dia dulu suka celup sana celup sini, dia kayak ngerasa sekarang dia jadi tahu arti cinta sejati dari orang yang penyabar ini. Maksud aku gini, meskipun orang yang suka berpetualang ini main sana main sini, tapi ketika dia udah kehilangan orang yang penyabar, yang bisa menerima dia apa adanya, disitulah hidupnya udah nggak ada lagi harapan. Dia ngerasa hidupnya itu udah hancur, amburadul, dan seperti tidak ada kehidupan. Gitu. Ngeri banget ya. Orang yang penyabar ini kan udah mulai healing, udah mulai sembuh, mengikhlaskan orang yang main-main ini ya. Dia udah bisa healing, udah bisa move on itu karena dia kayak apa ya, dia tuh kayak ngerasa memang hubungan ini udah memberikan dia pelajaran, memberikan dia suatu hikmah bahwa orang ini bukan yang terbaik untuk dia. Makanya dia lebih kayak melepaskan orang berpetualang ini, kemudian menerima cinta baru yang lebih baik. Jadi orang yang selama ini tersakiti ini, dia jadi kayak nggak mau salah langkah lagi ke depannya. Makanya dia lebih membuka pintu untuk orang yang lebih baik dalam hidupnya, gitu. Makanya dia bisa healing, bisa sembuh, bisa move on. Tapi kalau orang yang berpetualang ini kan susah banget move onnya, karena kan namanya orang yang sudah melakukan kejahatan, itu hidupnya nggak bakalan tenang, ya kan? Makanya yang berpetualang ini, yang suka main-main ini ya belum move on sama sekali belum move on. Kebanyakan galau, sampai meditasi, ya kan? Sampai kayak susah tidur juga, terus sibuk stalking orang yang udah pergi itu kan, gitu sih. Jadi yang berpetualang ini itu belum bisa move on karena dia belum mengakui kesalahannya. Dia nggak mau mengakui kalau orang yang dia sakiti itu adalah yang terbaik. Dia nggak mau mengakui orang yang tersakiti itu adalah orang yang benar sebenarnya. Jadi ya gimana dia mau move on, sedangkan dirinya sendiri ini aja belum menyadari dia salah. Dia juga
minta maaf juga dia gengsi gitu. Karena benar-benar orang ini apa? Dia nggak terlalu mau menggunakan perasaan, dia lebih kayak pakai logika, dia lebih kayak logika gue yang benar, logika lo salah gitu. Jadi dia ini defensif banget dan selalu ngerasa kalau dia itu nggak salah. Jadi ya susah move on lah kalau kayak gitu. Padahal kan hidupnya sekarang rumit, harusnya kan lebih sadar dong kalau memang salah gitu. Terus orang berpetualang ini semakin susah move on karena dia terus menerus stalking orang yang dia sayang itu. Tiap hari dia stalking. Jadi penyakit stalking itu agak susah dihilangkan bagi orang yang belum mau move on. Jadi dia ini belum mau move on karena dia belum rela juga sih kehilangan orang yang dia sayangi ini, yang baik ini gitu. Makanya semakin dia berusaha move on juga dia semakin gak bisa sih kayaknya. Karena dia kayak kehilangan sebuah berlian gitu loh, kayak kehilangan sosok yang berharga dalam hidupnya. Jadi ada kesan kayak nggak terima ditinggalkan, nggak terima kehilangan. Akhirnya ya hanya sibuk stalking, lihat perkembangan orang ini yang dicintai ini, udah bahagia belum gitu. Jadi ya semakin dia sering stalking, jadi semakin susah move on-nya. Gitu loh. Oke, sekarang aku shuffle message-nya. Kuning dulu ya? Atau pink dulu? Pink dulu lah. Nah, ini adalah healing family issues ya. Jadi mungkin di dalam hubungan ini ada konflik tentang restu orang tua, tentang latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi hubungan ini tidak ada diperjuangkan, tapi masih cinta. Nah, karena masih cinta jadinya kayak move on itu jadi berat banget ya kan. Makanya kalau ada perbedaan dikit sih sebenarnya jangan langsung chaos, jangan langsung nyerah, harusnya kan diperjuangin. Karena nggak diperjuangin nanti jadi nyesel, terus susah move on. Nih ada tentang apa nih, appreciation ya. Appreciation itu tentang apresiasi, penghargaan. Aku ngerasa di sini ada orang yang nggak dihargai, ya kan? Ada juga nggak mau menghargai. Jadi ada yang disakiti, ada yang tersakiti. Kamu kalau orangnya positif, kamu ngerasa nggak dihargai sama dia. Kalau kamu orangnya negatif, berarti kamu yang nggak menghargai dia selama ini. Jadi karena suatu kesalahan itu membuat kamu susah lupa, susah move on. Jadi sekarang belum move on, ya kan? Oke, aku ambil dari sini. 1, 2. Nih, oke. Ini ada kata transport. Transport itu tentang transportasi, kendaraan gitu ya, baik kendaraan darat, laut, udara. Mungkin diantara kalian dealing sama orang yang berkaitan dengan transportasi. Mungkin diantara kalian ada yang sekolah atau kerja atau kuliah terkait dengan transportasi, kayak pesawat, ke mobil, motor, atau kapal gitu ya. Bisa juga kalian pernah naik transport bareng. Mungkin kalian ada momen di pesawat, ada momen di kapal, ada momen di motor atau di mobil. Anything lah ya. Oke, next. Nah, ini ada spirit. Spirit adalah semangat. Sebenarnya kalian tuh saling bersemangat kalau ketemu, kalau berduaan itu semangat. Apalagi di sini ada koneksi tentang spirit dan spiritual ya. Jadi
agak susah move on-nya kalau memang bener-bener ini koneksi spiritual, spirit, ya kan? Oke, aku ambil 2 ya. Ini 1, 2. Oke, ini ada huruf P. Mungkin ada yang diantara kalian berinisial P, atau nama panjang kalian ada komposisi huruf P. Nama ini nggak hanya tentang nama orang, bisa nama makanan, nama tempat, nama kota yang punya momen dalam hubungan kalian. Bisa P apa ya? Pernah makan peye, pernah ke Padang, atau pernah ke Balikpapan, kan ada huruf P-nya ya kan? Nah, ini ada huruf O. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf O, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf O. Jadi nama ini bisa nama orang, nama kota, nama tempat, nama makanan yang ada huruf O. Mungkin kalian pernah makan bakso yang ada huruf O, ya apa aja lah. Dan terakhir adalah angka. Aku pilih-pilih dulu ya, 1 dan 2. Ini dia, ini ada angka 17. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 17, atau ada momen gitu di tanggal 17. Bisa juga ada momen di umur 17 dan kelipatannya. Mungkin kalian pernah jatuh cinta umur 17. Kelipatan 17 itu 34 mungkin, dan kelipatan berikutnya. Atau kalian pernah berpisah, atau pernah break, jeda, separation, pernah terpisah, dan ya apa aja lah, mungkin ada momen di tanggal 17 atau umur 17 beserta kelipatannya ya. And the last, ini ada angka 11 ya, angkanya kembar ya. Berarti ada yang twin flame di sini. Ngaku loh. Ada yang twin flame kan? Ini angkanya kembar 11. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 11 atau kelipatannya, mungkin lahir bulan 11 November gitu. Bisa juga kalian punya momen di tanggal 11 atau kelipatannya, atau kalian punya momen di bulan 11 ya. Bisa juga kalian punya momen di umur 11. 11 tahun muda banget ya, berarti dedek-dedek ya kan. Atau kelipatannya, kelipatan 11 berarti umur 22, umur 33 ya. Mungkin ada momen di umur itu atau tanggal ini 11 ya. Oke, ini aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Kamu ambil hal-hal yang bermanfaat aja ya buat kamu. Oke, kalau suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.